Oke, tadi adalah manfaat lemak bagi tubuh maupun bagi makanan. Maka berikutnya kita akan masuk ke kelas-kelas lemak yang paling utama ya, major lipid classes. Ada 4 setidaknya yang teman-teman perlu pelajari. Pertama adalah trigliserida atau triglycerides atau triacylglycerol. Kemudian ada fatty acids atau asam lemak. Kemudian ada fosfolipid, ada sterol. Yang pertama jenis lemak adalah triglycerides atau trigliserida. Kalau kita lihat strukturnya terdiri dari satu molekul gliserol sebagai backbone-nya atau sebagai kerangkanya dan 3 fatty acid atau asam lemak ya. Saya ulangi, terdiri dari satu molekul gliserol dan 3 fatty acid atau 3 asam lemak. Dikatakan trigliserida merupakan the chief form atau bentuk utama. Kenapa? Karena sebagian besar asam lemak dalam tubuh kita ya, lemak-lemak dalam tubuh maupun dalam makanan itu ditemukan dalam bentuk trigliserida. Fungsinya jelas sebagai sumber energi, dan fungsi lainnya tentu sebagai insulation, padding, dan bahkan beberapa di antaranya menyumbang essential fatty acid atau asam lemak esensial. Nah, ini adalah struktur dari trigliserida, sama seperti karbohidrat, fatty acid dan trigliserida juga terdiri dari atom C, atom hidrogen, dan atom oksigen. Ini adalah struktur gliserol, ini struktur asam lemak, ada 3 asam lemak yang kalau dia bergabung akan membentuk trigliserida. Gliserol adalah backbone-nya atau kerangkanya, sedangkan buntut-buntutnya ini adalah asam lemak. Asam lemak 1, asam lemak 2, dan asam lemak 3. Oke, tadi trigliserida, sekarang kita masuk ke fatty acid. Kenapa? Karena memang dalam membahas fatty acid ini lumayan mendalam, lumayan banyak. Fatty acid ini ada 3 bagian. Yang pertama dia ada bagian rantai atom karbon ya, chain of carbon atom. Yang biasanya sebagian besar fatty acid ini terdiri dari 18 karbon umumnya, tapi enggak juga. Ada juga yang cuma 2, ada yang bahkan 20. Tapi sebagian besar fatty acid terdiri dari 18 karbon. Kemudian fatty acid juga terdiri dari gugus karboksilat atau carboxylic acid. Kita pernah belajar di kimia, karboksilat itu COH ya, COOH. Sedangkan methyl group ya yang terakhir adalah terdiri dari methyl group yaitu CH3. Ya, saya ulang, fatty acid atau asam lemak terdiri dari rantai atom karbon, kemudian gugus karboksilat dan terakhir gugus metil. Ini contoh dari asam lemak yaitu lauric acid atau asam laurat. 12.0 ini apa maksudnya? 12 ini adalah jumlah atom C. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 atom karbon ya dalam asam laurat ini. Kemudian 0 ini artinya apa? 0 artinya jumlah ikatan rangkap yang ada pada asam lemak. Kalau kita lihat dari ujung ke ujung ini tidak ada satupun ikatan rangkap. Semuanya adalah ikatan tunggal atau ikatan jenuh. Sehingga dikatakan ini 0 ya. Lauric acid ini adalah 12.20. Nah, kemudian kita lihat di struktur lauric acid dari ujung kiri dulu. Ujung kiri ini ada gugus karboksilat, COOH ya, atau nama lainnya adalah akhiran alfa ya, ujung alfa. Sedangkan di sebelah kanan ini ada ujung metil, CH3 atau ujung omega. Di tengah-tengahnya inilah membentang fatty acid backbone atau rantai dari atom karbon dari asam laurat. Nah, kita masuk ke klasifikasi dari asam lemak. Asam lemak ini diklasifikasikan secara garis besar menjadi 2 berdasarkan jumlah ikatan rangkapnya. Yang pertama ada saturated fatty acid, biasa disingkat SAFA. Saturated artinya jenuh, artinya tidak ada lagi ikatan rangkap yang ada pada asam lemak tersebut. Semua ikatannya sudah jenuh, sudah pecah ikatan rangkapnya, sehingga dikatakan no double bonds ya. Tidak ada satupun ikatan rangkap yang ada pada asam lemak tersebut, sehingga kita katakan dia adalah saturated atau sudah jenuh ya. Kemudian tipe kedua adalah lawan katanya yaitu unsaturated. Artinya apa? Dia asam lemak yang masih memiliki ikatan rangkap ya, belum jenuh atau tidak jenuh. Ada 2 jenis unsaturated fatty acid. Yang pertama adalah monounsaturated fatty acid atau MUFA. Kita lihat namanya mono artinya 1, artinya asam lemak yang memiliki 1 ikatan rangkap, 1 double bond. Yang kedua adalah polyunsaturated fatty acid atau disingkat PUFA. Poly artinya banyak atau lebih dari 1 atau multiple double bond ya, berarti asam lemak ini memiliki lebih dari 1 ikatan rangkap.
Nah, ikatan tangkap ini ternyata sangat berpengaruh pada physical and chemical properties dan juga pada physiological functions. Berpengaruh pada kesehatan pada tubuh kita. Ya, ternyata dari teori menyebutkan bahwa asam lemak yang jenuh atau saturated fatty acid ini dalam tubuh kita sangat buruk karena bisa meningkatkan produksi kolesterol yang berlebihan pada tubuh kita. Sebaliknya, asam lemak yang tidak jenuh bertindak lebih sehat, ya, mencegah tidak meningkatkan produksi kolesterol dalam tubuh kita, ya. Nanti kita akan bahas berikutnya. Nah, inilah struktur dari SAFA, MUFA, dan PUFA. Contohnya ya, contoh dari SAFA adalah asam lemak butirat atau butyric acid. Kita lihat di strukturnya tidak ada satupun ikatan tangkap atau no double bond ya. Kemudian yang kedua adalah oleic acid atau asam oleat. Ini adalah contoh dari monounsaturated fatty acid. Kita lihat ada satu ikatan tangkap ya, satu double bond. Yang ketiga adalah asam linoleic atau asam linoleat. Ini contoh dari polyunsaturated fatty acid. Kita lihat di strukturnya ada dua ikatan tangkap yang terdapat pada asam lemak linoleat. Inilah contoh dari PUFA. Nah, saturated fatty acid kalau kita lihat di tabel 14.1 ada di buku Harper. Ini kita lihat banyak model-modelnya ya, tergantung dari jumlah atom karbonnya. Contohnya asam asetat ini kalau dia 2 atom karbon, asam propionat 3 atom karbon, butirat 4, valerat 5, kaproat 6, laurat 12, miristat 14, palmitat 16, stearat 18. Nanti teman-teman bisa baca sendiri sumbernya dari mana aja dan apa dia manfaatnya dalam tubuh kita. Nah, yang saturated fatty acid yang paling terkenal yang biasa kita konsumsi sehari-hari kita gunakan dalam masakan adalah asam palmitat atau palmitic acid ya. Jumlah atom karbonnya ada 16. Ini adalah minyak goreng kelapa sawit. Nah, kita lihat di gambar ini. Makanan yang tinggi saturated fatty acid adalah umumnya makanan-makanan yang digoreng ya, makanan yang lezat-lezat atau makanan yang bersumber dari hewani-hewani maupun dari dairy product ya, susu, keju dan lain-lain. Tabel 14.2 adalah untuk contoh unsaturated fatty acid. Yang ada beberapa kolom pada tabel ini. Kolom paling kiri adalah the number of C atom, number and position of double bond. Kalau kita lihat ada yang nomor 1 ini adalah 1619. 16 artinya jumlah atom karbonnya ada 16. 1 artinya jumlah ikatan tangkapnya ada 1. 9 artinya adalah ikatan tangkap pertama ditemukan di atom C ke-9 dari gugus karboksilat. Ingat itu ya. 16 artinya jumlah ikatan tangkapnya ada 16 artinya jumlah atom C-nya ada 16. 1 artinya ikatan tangkap ada 1. 9 artinya posisi ikatan tangkap pertama ada di atom C nomor 9 dari gugus karboksil. Untuk family omega 7 artinya adalah, jadi sempat saya singgung ya, omega 7 artinya ikatan tangkap pertama yang ditemukan pada asam lemak tersebut berada di atom C nomor 7 dari gugus metil ya. Kalau 9 ini ikatan tangkap dilihat dari gugus karboksilat. Kalau 7 ini ikatan tangkap pertama dilihat dari gugus metil atau gugus omega. Nah, ini namanya adalah palmitoleat atau asam palmitoleic ya, palmitoleic acid atau asam palmitoleat. Systemic name-nya dikenal juga sebagai cis-9-hexadecanoate ya. Nanti kita belajar apa itu konfigurasi cis, apa itu konfigurasi trans ya. Teman-teman bisa baca sendiri asam-asam lemak ini adanya di mana, kemudian fungsinya apa dan lain-lain. Ada di buku Harper. Oke. Closer view of unsaturation. Jadi ternyata tingkat jenuh dan tidak jenuh ini ya sangat mempengaruhi karakteristik dari makanan ya yang mengandung asam lemak tersebut dan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Ya, tingkat saturasi dan tidak saturasi itu sangat mempengaruhi karakteristik of food and body health. Yang pertama kita lihat bagaimana tingkat saturasi itu mempengaruhi karakteristik dari makanan. Pertama adalah firmness atau tingkat kepadatan dari lemak di suhu ruang. Untuk polyunsaturated fatty acid yang biasanya bersumber dari vegetable oils ya, ini dari minyak-minyak sayur biasanya ya kalau untuk polyunsaturated fatty acid, umumnya mereka bersifat liquid atau cair pada suhu ruang.
Sedangkan saturated fatty acid yang umumnya berasal dari animal fats, ya, sumber-sumber hewani seperti gaji, butter, ya, umumnya mereka solid atau padat pada suhu ruang. Tapi perlu digarisbawahi ternyata tidak semua vegetable oils, ya, minyak-minyak sayur itu polyunsaturated. Ada beberapa jenis di antara mereka sifatnya justru mungkin saturated, ya, saturated atau monounsaturated gitu ya. Ya. Contoh pertama dari vegetable oils yang bukan polyunsaturated adalah cocoa butter, mungkin sering dipakai untuk sebagai body butter, ya, untuk body lotion. Kemudian palm oil, inilah yang kita sebut sebagai minyak goreng kelapa sawit, palm oil. Kemudian palm kernel oil, ini adalah minyak inti dari kelapa sawit, lebih keruh warnanya. Kemudian coconut oil atau minyak kelapa. Ternyata mereka bukanlah polyunsaturated, ya, sejenis saturated fatty acid justru. Nah, pengaruh tingkat saturasi terhadap makanan lainnya adalah stabilitasnya. Jadi semua lemak ini bisa menjadi rancid atau tengik pada saat dia terekspos dengan oksigen. Contohnya ya, polyunsaturated fats, lemak yang sifatnya polyunsaturated itu biasanya lebih mudah rusak. Kenapa? Karena ikatan tangkap yang ada pada itu cenderung tidak stabil, sehingga mereka lebih mudah teroksidasi. Sebaliknya, yang saturated atau asam lemak jenuh itu lebih tahan lama terhadap oksidasi, sehingga mereka lebih tahan lama untuk tengik, ya, lebih sulit mengalami tengik. Contoh dari ketengikan yang paling gampang adalah kacang. Kacang adalah contoh polyunsaturated, ya, lemak pada kacang, ya. Dia sangat mudah mengalami ketengikan. Kalau misalnya kita lupa menutup kacang dan dia dibiarkan terbuka dengan oksigen, dia akan mudah tengik. Kemudian derajat saturasi juga akan mempengaruhi temperatur at which the fat melts, ya. Secara umum semakin asam lemak itu bersifat unsaturated, ya, semakin banyak jumlah ikatan tangkapnya, maka the more liquid, maka mereka akan semakin cair pada suhu ruang. Sedangkan ya, semakin mudah cair pada suhu ruang, ya. Sedangkan untuk saturated fatty acid, semakin dia asam lemaknya makin jenuh, maka dia semakin mudah padat pada suhu ruang. Oke, tadi kita sudah bahas jenis-jenis asam lemak berdasarkan jumlah ikatan tangkap. Sekarang kita masuk jenis asam lemak berdasarkan konfigurasi dari atom hidrogen. Ada yang namanya konfigurasi trans. Ini terkenal sekali, trans. Kalau kita lihat di iklan-iklan, banyak sekali mengiklankan makanan yang no lemak trans, ya. Tidak ada lemak trans. Apa sih lemak trans itu? Jadi ada konfigurasi trans, ada konfigurasi cis dari asam lemak. Semua tergantung dari posisi atom hidrogen pada backbone dari asam lemak itu. Umumnya di alam, asam lemak itu konfigurasinya adalah cis. Tapi karena adanya perubahan, ya, adanya proses hidrogenasi yang biasa dilakukan di industri-industri makanan yang suka mengubah minyak-minyak nabati menjadi yang lebih padat. Contohnya pembuatan margarin, ya. Margarin itu kan dibuat dari minyak nabati yang cair, kemudian dipadatkan, itu prosesnya namanya hidrogenasi. Nah, proses ini bisa mengubah konfigurasi yang tadinya cis menjadi trans. Nah, kenapa ini menjadi penting untuk dibahas? Karena ternyata konfigurasi trans ini bisa mempengaruhi physical and physiological properties, sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh kita. Ternyata trans fatty acid ini tingkah lakunya sama seperti asam lemak jenuh atau saturated fatty acid, yang nantinya di dalam tubuh kita akan meningkatkan produksi kolesterol yang berlebihan dalam tubuh. Nah, ini ya, kita lihat posisi-posisi bagaimana struktur untuk konfigurasi cis. Kalau kita lihat cis ini, atom hidrogennya masih bersebelahan di sisi yang sama. Tapi karena adanya proses hidrogenasi, ini mengubah posisi yang tadinya cis, yang tadinya bersebelahan, menjadi berseberangan atau berlawanan, yaitu posisi trans. Nah, trans inilah yang menjadi berbahaya bagi tubuh. Nah, di mana sih trans fatty acid itu berasal atau berada? Tentu berada pada olahan-olahan makanan yang di pabrik diproses secara hidrogenasi tadi. Margarin terutama, ya, contohnya, ya. Dan semua produk-produk yang menggunakan margarin. Roti-roti, biskuit, cookies, ya. Dan makanan-makanan olahan lainnya itu semua mengandung trans fatty acid. Oke, tadi kita bahas lemak yang berbahaya. Sekarang kita masuk ke lemak yang sangat baik, yaitu di essential fatty acid atau asam lemak esensial. Mungkin pernah dengar di antaranya ada yang namanya omega 6 dan omega 3. Ya, kenapa dikatakan esensial? Karena tubuh kita tidak bisa memproduksi ini. Jadi harus diperoleh dari makanan sehari-hari.
Sebenarnya banyak jenisnya ya, tapi yang paling sering yang harus kita tahu adalah ada omega 6, ada omega 3. Omega 6 tadi kita sudah singgung sedikit penamaan untuk asam lemak. Omega 6 ini artinya adalah ikatan tangkap pertama kali ditemukan pada atom C ke-6 dari gugus metil. Maka dikatakan omega 6. Sedangkan omega 3 berarti ikatan tangkap pertama ditemukan di atom C ketiga dari gugus metilnya. Nah, maka disebut omega 3. Omega 6 itu ada di mana? Dia tersebar di berbagai macam makanan ya. Bahkan bisa dibuat untuk menjadi arachidonat, asam arachidonat yang berfungsi banyak dalam tubuh kita. Kemudian omega 3 ini juga diperoleh dari berbagai macam makanan ya. Salah satu jenisnya yang terkenal untuk omega 3 adalah EPA dan DHA yang biasa ditemukan di ASI dan juga di ikan laut dalam. Ya, EPA dan DHA ingat ini fungsinya untuk mielinisasi saraf otak, terutama bagi anak-anak untuk kecerdasan. Kalau kita mau lihat struktur dari omega 3 dan omega 6 ya, omega 3 dikatakan omega 3 karena dia ikatan tangkap yang pertama muncul di atom C ketiga dari gugus omega. Kita hitung atom C1, atom C2, atom C ketiga. Nah, ini muncul ikatan tangkap. Maka dikatakan omega 3. Ya, omega 3 ini disebut sebagai asam linolenat. Sedangkan omega 6 disebut sebagai asam linoleat. Kita lihat ikatan tangkapnya ada di posisi atom C ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari gugus metilnya. Nah, ini adalah jenis-jenis omega 3 dan omega 6 lainnya ya, turunan dari omega 3 dan omega 6. Silakan teman-teman baca sendiri bagaimana cara penamaannya. Nah, fungsi dari asam lemak esensial tadi ya, terutama bisa digunakan untuk membuat eicosanoid yang merupakan sejenis hormon dalam tubuh yang fungsinya untuk relaksasi otot, kemudian dilatasi pembuluh darah, penting untuk penyakit jantung dan hipertensi ya, kemudian untuk blood clotting ya, pembekuan darah, kemudian untuk respon-respon imun, untuk mencegah fever, inflamasi ya, untuk mengatasi demam dan inflamasi dan nyeri. Kemudian juga asam lemak esensial tadi juga bisa menyusun struktur membran sel kita, dan juga untuk regulasi gen, dan juga untuk skin, untuk kulit kita ya, ternyata berfungsi untuk memproteksi dari hilangnya air dalam jumlah besar. Jadi menjaga kelembaban kulit lah istilahnya gitu. Nah, ini adalah konten asam lemak pada berbagai macam source of dietary lipid ya, dari berbagai macam lipid-lipid yang minyak-minyak yang kita temukan dalam sehari-hari ya, minyak maupun lemak dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman bisa baca, bisa bandingkan komposisi saturatednya seberapa banyak dibandingkan dengan monounsaturatednya, dibandingkan dengan omega 6 dan omega 3 ya. Jadi kalau memilih-milih lemak maupun minyak ya perlu hati-hati juga, perhatikanlah saturated dan perhatikanlah asam lemak esensialnya. Pilih yang rendah saturated dan tinggi asam lemak esensial. Nah, di mana sih makanan-makanan yang merupakan sumber dari asam lemak? Untuk asam lemak saturated, tentu ini kita dapatkan sebagian besar dari animal source ya, dari daging-daging merah, daging babi, daging sapi, kambing ya, dan dari dairy products atau susu dan turunannya, keju dan lain-lain. Untuk asam lemak trans kita dapat dari shortening ya, shortening ini semacam pelembut untuk roti, kue dan lain-lain ya, margarin, crackers, pastry, bakery product, intinya semua turunan-turunan dari produk-produk yang menggunakan hydrogenated oil ya, yang menggunakan margarin. Sedangkan sumber polyunsaturated fatty acid memang umumnya adalah vegetable oils atau minyak nabati dan beberapa kacang-kacangan. Sedangkan untuk MUFA atau monounsaturated fatty acid sama, ini juga di kacang-kacangan, biji-bijian, kemudian di alpukat, ikan, dan juga di minyak zaitun. Omega 3 bisa kita dapatkan di minyak ikan, kemudian kacang walnut, kemudian canola oil, dan biji-bijian lainnya. Oke, tadi kita sudah bahas dua bentuk lipid, ya sudah kita bahas tentang trigliserida, kita bahas bermacam-macam asam lemak, kita masuk bentuk lipid yang ketiga yaitu fosfolipid. Fosfolipid mungkin teman-teman ingat waktu belajar biologi molekuler, membahas tentang membran sel. Nah, membran sel itu kan disusun oleh lipid bilayer. Lipid bilayer itu tersusun dari fosfolipid ya, jadi memang fosfolipid fungsinya banyak, bukan cuma sebagai major component of cell membranes, fungsi lainnya adalah berperan dalam pencernaan, dalam penyerapan sari-sari makanan, kemudian transport lipid ya, kemudian juga untuk metabolisme dalam sel. Strukturnya untuk fosfolipid sendiri terdiri dari struktur hidrofilik dan struktur hidrofobik. Ya, nanti kita lihat apa itu struktur dari fosfolipid.
Nah, inilah sel membran kita ya, yang dikatakan sebagai lipid bilayer. Bi artinya dua, karena ada dua layer atas dan layer bawah. Kita lihat susunan-susunan yang seperti korek api ini ya, yang pentulnya warna biru, kakinya warna kuning, inilah yang disebut dengan fosfolipid. Ya, jadi dia penyusun lipid bilayer. Ya, kita dikatakan sebagai the major structure of membran cell. Nah, kenapa disebut ada struktur hidrofobik, ada struktur hidrofilik ya? Mana yang hidrofobik, mana yang hidrofilik?